Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Puspita dari NIM 211339096 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi manajemen koperasi. Yang pertama ada perangkat organisasi koperasi, yaitu rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Selanjutnya pengurus koperasi, merupakan wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota yang dari dan oleh anggota untuk menjalankan atau mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Selanjutnya ada pengawas koperasi, yaitu dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Selanjutnya ada peran perangkat koperasi. Yang pertama, peran dari rapat anggota, yaitu ada penetapan anggaran dasar, kebijakan umum, seperti manajemen, organisasi, dan usaha koperasi. Selanjutnya ada pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Selanjutnya rencana kerja, rencana anggaran, dan pendapatan, serta pengesahan laporan keuangan. Selanjutnya pengesahan pertanggungjawaban, pembagian SHU, dan penggabungan pendirian, peleburan, dan pembubaran. Yang kedua ada pengurus koperasi, perannya mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Selanjutnya menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan, keuangan, dan inventaris serta tertib, dan memelihara daftar buku, anggota, dan pengurus. Selanjutnya ada peran dari pengawas koperasi, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selanjutnya ada manajemen koperasi, yaitu manajemen koperasi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan pertanggungjawaban melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Selanjutnya ada proses manajemen koperasi. Yang pertama perencanaan, yaitu proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan, yang merupakan fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Pengurus dan manajer di koperasi harus menyusun perencanaan, penggunaan sumber daya manusia, modal, sarana fisik, dan informasi yang dimiliki koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Selanjutnya ada pengorganisasian, yang merupakan perancangan dan pemeliharaan sistem peran atau proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi serta efektif dan efisien. Selanjutnya ada equating dan leadership. Equating dan leadership merupakan suatu proses menggerakkan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sumber pendanaan koperasi. Yang pertama, kita mulai dari modal sendiri atau equity capital yang terdiri dari 4. Yang pertama simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua simpanan wajib, yaitu simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Selanjutnya dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Selanjutnya hibah atau sukarela. Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat.
Selanjutnya ada modal pinjaman atau debt capital yang terdiri dari 5. Yang pertama, pinjaman dari anggota. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Yang kedua, pinjaman dari koperasi lain, yaitu kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Selanjutnya, pinjaman dari lembaga keuangan, yaitu pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Yang keempat, obligasi dan surat utang. Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Selanjutnya, sumber keuangan lain, yaitu sumber keuangan kecuali keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Selanjutnya, beda dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok sendiri yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib, simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Selanjutnya, hibah atau sukarela. Sejumlah uang atau modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat. Selanjutnya, proses pendirian koperasi. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, sebelum mendirikan koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian. Yang ketiga, proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi di mana untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri. Sedangkan koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya. Selanjutnya, rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi atau badan yang membidangi koperasi setempat sesuai domisili anggota. Selanjutnya, dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai anggaran dasar koperasi. Selanjutnya, pembuatan dan penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat diubah oleh pendiri atau dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi. Selanjutnya, penjabat yang berwenang akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan dan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut. Apabila permohonan diterima, maka pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap. Selanjutnya, jika permohonan ditolak, maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 bulan sejak permohonan diajukan. Selanjutnya, terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 bulan. Selanjutnya, syarat pendirian koperasi. Syarat umumnya yaitu ada 2 rangka salinan akta pendirian koperasi dari notaris NPAK. Selanjutnya, berita acara rapat pendirian koperasi. Selanjutnya, daftar hadir rapat pendirian koperasi. Selanjutnya, fotokopi pendiri. Urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi. Kuasa pendiri untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi. Surat bukti persediaan modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri. Selanjutnya, perencana kegiatan koperasi minimal 3 tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi. Selanjutnya, daftar susunan pengurusan dan pengawas. Daftar sarana kerja koperasi. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus. Struktur organisasi koperasi. Surat pernyataan status kantor koperasi dan bukti pendukungnya. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, syarat pendirian lainnya
tambahan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit simpan pinjam atau USP, yaitu surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian berupa deposito pada bank pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM. Rencana kerja paling sedikit 3 tahun. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukaan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya. Selanjutnya, nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas. Surat perjanjian antara pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi. Selanjutnya, nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan bukti telah mengikuti pelatihan atau magang untuk simpan pinjam koperasi, surat keterangan berkelakuan baik, surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan semenda dengan pengurus dan pengawas. Selanjutnya, surat pernyataan pengelolaan tentang kesediaan untuk bekerja sama purna waktu. Permohonan izin penyelenggaraan usaha simpan pinjam, surat pernyataan persediaan untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasi oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, struktur organisasi usaha unit simpan pinjam. Yang selanjutnya, syarat pendirian koperasi yang apabila memiliki unit usaha keuangan syariah. Yang pertama, ada syarat bukti penyetoran modal sendiri pada awal koperasi atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM Ketua Koperasi. Selanjutnya, rencana kerja sekurang-kurangnya 1 tahun, kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, nama dan riwayat hidup pengurus pengawas, nama ahli syariah atau Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi atau sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI. Selanjutnya, nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan bukti telah mengikuti pelantikan atau magang, surat keterangan perlakuan baik, surat pernyataan tidak mempunyai hubungan sekeluarga saudara dan semenda dengan pengurus dan pengawasan. Selanjutnya, surat perjanjian kerja antara pengurus koperasi dengan pengelola manajer atau direksi. Selanjutnya, struktur organisasi usaha unit jasa keuangan syariah atau UJKS. Yang terakhir, perbedaan koperasi dengan organisasi perusahaan. Koperasi dibentuk oleh anggotanya yang bertujuan untuk mesejahterakan anggotanya. Keuntungan dibagi berdasarkan asas keadilan, kepengurusan dipilih berdasarkan rapat anggota, sedangkan perusahaan dibentuk oleh pemilik, baik perorangan maupun perseroan, yang bertujuan untuk kesejahteraan pemiliknya. Untuk sepenuhnya milik pemilik dan kepengurusan dapat dilakukan sendiri oleh pemiliknya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang organisasi manajemen koperasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.